Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal secara online menggunakan Google Form. Pada bagian yang pertama adalah bagian judul, ada di sebelah kiri atas. Jika Bapak Ibu menuliskan judulnya di bagian kiri atas, maka otomatis akan tertulis pula pada bagian judul formulirnya. Kemudian ada gambar folder, ini merupakan tempat penyimpanannya di dalam Google Drive. Bapak Ibu bisa memilih di mana soal ini nantinya akan disimpan dalam Google Drive. Kemudian tanda bintang, jika diaktifkan maka soal ini akan mudah untuk ditemukan dalam Google Drive. Lalu ada add-on atau fitur tambahan. Kemudian ada tema. Bapak Ibu bisa mengubah warna ataupun tampilannya sesuai dengan tema materi atau tampilan yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya adalah pratinjau. Jika Bapak Ibu klik maka akan nampak tampilan soal yang akan siswa lihat di dalam laptop maupun smartphone-nya. Selanjutnya adalah bagian setting atau pengaturan. Di sini ada bermacam-macam pengaturan yang dapat Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan soal yang ingin dibuat. Pada bagian umum, Bapak Ibu bisa memilih responden dapat mengumpulkan alamat emailnya atau tidak dengan menceklis collect email. Kemudian checklist selanjutnya adalah restrict to user in Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini hilangkan saja checklistnya agar soal tersebut dapat digunakan dengan akun Google biasa. Pengaturan tersebut hanya keluar pada akun Belajar ID. Limit to one response artinya setiap siswa hanya bisa mengisi satu kali saja. Pilihan edit after submit artinya setelah mengisi dan setelah terkirim, siswa masih dapat mengedit kembali. Dan see summary chart and text response artinya siswa dapat melihat hasil pekerjaannya kembali. Pada bagian presentation, Bapak Ibu bisa memilih apakah perlu memperlihatkan diagram hasil pengerjaan anak-anak atau tidak. Kemudian ada pilihan shuffle question, artinya soalnya dapat diacak untuk penomorannya.
ataupun show link to submit another response, artinya anak-anak masih bisa mengisi formulir tersebut lebih dari satu kali. Confirmation message biasanya diisi dengan kalimat-kalimat penutup tes seperti terima kasih ataupun yang lainnya. Pada bagian kuis, jika Bapak Ibu membuat kuis, maka perlu diaktifkan agar dapat muncul link untuk mengisi kunci jawaban soal-soal tersebut. Selanjutnya, send atau kirim, artinya Bapak Ibu bisa membagikan link formulir tersebut kepada siswa, baik secara email, tinggal dituliskan alamat email yang ingin dikirimkan, kemudian berupa link. Jangan lupa checklist pada shorten URL agar linknya lebih pendek dan mudah untuk dibagikan kepada siswa. Selanjutnya pada titik 3 terdapat beberapa opsi pengaturan yang bisa Bapak Ibu gunakan, seperti undo untuk menghilangkan pengeditan terakhir, make a copy atau membuat salinan, move to trash atau menghapus, dan sebagainya. Add collaborators artinya Bapak Ibu bisa menambahkan orang lain untuk ikut serta dalam mengedit formulir tersebut. Setelah bagian question, pada bagian utama adalah bagian judul. Bapak Ibu bisa menuliskan judul formulir sesuai yang diinginkan dan menambahkan deskripsi atau keterangan dari formulir tersebut. Kemudian di tools utama terdapat tanda tambah untuk menambahkan soal. Kemudian untuk memasukkan soal dari formulir lain, Bapak Ibu bisa klik pada bagian tool utama di gambar kedua. Lalu di gambar ketiga, Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi atau soal cerita misalnya untuk beberapa soal, kemudian lalu bisa menambahkan gambar. Tidak hanya bisa upload dari komputer saja, tapi juga bisa diambil dari penyimpanan lain, termasuk dari Google Image yang dapat Bapak Ibu cari secara online dengan mengetikkan apa yang Bapak Ibu cari. Selanjutnya pada tools utama ada add video, yaitu memasukkan video dari YouTube ke dalam formulir untuk digunakan sebagai pengantar atau stimulus pada soal-soal yang akan dibagikan. Bagian terakhir adalah menambahkan section atau bagian atau untuk judul biasanya. Biasanya nanti tampilannya akan menjadi halaman baru pada formulir. Berikut, jika kita menambahkan section atau bagian, maka ada tombol next untuk menuju ke halaman selanjutnya.
Dalam penulisan soal, silahkan diisi pada bagian kotak question. Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar dengan mengklik ikon gambar kotak di sana, kemudian memilih bentuk jawaban yang Bapak Ibu inginkan. Ada banyak macamnya, mulai dari jawaban singkat, kemudian jawaban panjang, lalu pilihan ganda, kotak centang, selanjutnya daftar ke bawah, upload file, kemudian skala. Untuk upload file, Bapak Ibu bisa memasukkan sampai beberapa megabyte tergantung dengan besarnya ukuran file yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu juga bisa menambahkan tanggal serta waktu sebagai jawaban dari pertanyaan yang akan Bapak Ibu buat. Untuk membuat soal yang sama, Bapak Ibu cukup mengeklik ikon duplikat di bagian bawah soal, maka otomatis soal tersebut akan diduplikasi kembali. Kemudian untuk menghapus, tinggal mengklik ikon tempat sampah di sebelahnya. Required artinya soal tersebut wajib diisi dan tidak akan bisa ke halaman selanjutnya atau submit tanpa diisi. Titik 3 ini berisi pilihan deskripsi untuk menambahkan tempat deskripsi atau soal cerita, kemudian go to section based on answer yang akan saya bahas pada pertemuan berikutnya, dan shuffle option order yang artinya opsi atau jawaban pilihan ganda bisa diacak. Pada bagian respon, Bapak Ibu bisa menambahkan data hasil dari formulir tersebut dengan mengklik kotak hijau atau Google Spreadsheet di bagian respon. Kemudian create new spreadsheet dengan judul yang sama, lalu create, otomatis akan terbentuk spreadsheet yang nantinya akan berisi respon dari siswa atau jawaban dari siswa, sehingga Bapak Ibu tidak perlu merekap ulang. Penilaian atau dengan poin juga bisa langsung disertakan di sana, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menilai secara manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.